Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dialah Allah yang menguasai di hari pembalasan. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat. Jalannya para rasul, para nabi, para syuhada, para sholihin, para sholikin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Kau sesatkan, bukan jalan orang-orang yang zalim, bukan jalan orang-orang yang munafik. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa hamba. Itulah Ummul Kitab Al-Fatihah yang luar biasa. Ketika kita baca Al-Fatihah ini, seolah-olah kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita sampai malam hari ini diberikan udara yang masih segar. Allahu Akbar. Oksigen yang masih masuk lewat hidung, CO2-nya, racunnya keluar lewat mulut kita. Masya Allah. Bayangkan andai kata CO2 masuk ke hidung kembali, akan keracunan CO2. Bayangkan kalau oksigen yang Allah siapkan di muka bumi ini tidak masuk ke hidung kita, apa yang akan terjadi? Jantung akan kekurangan oksigen, otak akan kekurangan oksigen. 100.000 triliun sel akan kekurangan oksigen, sahabatku. Maka tidak ada cara lain kecuali bersyukur kepada Allah. Terima kasih wahai Allah atas nikmat oksigen ini. Sahabatku, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, nikmat-nikmat yang Allah, nikmat-nikmat dan karunia Allah selalu menurunkan ke bumi kepada hamba-hambaku, kata Allah. Nikmat-nikmat rizki Allah, karunia Allah itu selalu Allah turunkan ke muka bumi ini untuk hamba-hambaku. Di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, tetapi dosa dan maksiat setiap saat, setiap hari, setiap waktu selalu naik ke atas. Bayangkan sahabatku, karunia begitu banyak Allah turunkan ke bumi ini, tapi penduduk bumi ini selalu melakukan maksiat, munkarat, zina, maling, riba, berdurhaka ke Allah, meninggalkan sholat, kemudian durhaka kepada orang tua, durhaka kepada suami, tidak bertanggung jawab kepada anak dan istri, mengambil hak orang lain, berdusta, menzalimi, mengkhianati. Kemudian itu semuanya terekap, kemudian seakan-akan kita melemparkan ke atas. Apa artinya? Air susu dibalas air tuba. Allah memberikan kepada kita rizki karunia yang luar biasa, kita balas dengan maksiat. Allahu Akbar.
Ini perlu kita renungkan, sahabatku. Allah sangat sayang dan cinta kepada kita, tetapi kita bantingkan diri kita sendiri kepada nerakanya dunia dan nerakanya akhirat. Apa neraka dunia ini? Neraka dunia ini kesengsaraan dalam hati, penderitaan dalam jiwa. Itulah neraka dunia. Neraka akhirat nanti, yang api yang menyala-nyala tersebut, itulah api neraka akhirat. Surga dunia apa? Surga dunia itu ketenangan jiwa, ketentraman hati yang ada di dalam batin kita. Dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, tetap ada hatinya yang tenang di sini. Itulah surganya di dunia. Dalam posisinya punya uang, banyak uang, dalam posisi gak punya uang, hatinya tenang, dekat kepada Allah, maka itulah surganya dunia. Ketika dicaci ataupun dipuji, tetap hatinya tenang, tentram karena dekat dengan Allah. Itu tetap itu kita dikasih surga dunia, sahabatku. Jadi surga dunia itu bukan banyaknya harta, punyanya jabatan, banyaknya gelar, panjangnya gelar, tingginya pangkat jabatan, punya suami yang luar biasa, istri yang luar biasa, mobil yang dahsyat, rumah yang megah. Bukan itu surga dunia. Itu baru cobaan, baru ujian. Surga dunia adalah ketika hati kita, jiwa kita lapang dalam kondisi sesempit apapun. Surga dunia adalah di dalam hati kita di sini. Ketika di dalam hati kita selalu ingat dan komunikasi terus dengan Allah. Cara latihannya, mari kita latihan. Kita mau keluar bawa mobil, laporan ke Allah, ya Allah, temani saya, dampingi saya, temani ya Allah selama perjalanan hamba, selamatkan hamba. Ketika sampai ke tujuan, terima kasih ya Allah sudah menyelamatkan hamba. Insya Allah hati kita akan nikmat, akan tenang. Ketika kita mau jualan, mau usaha, mau kerja, ya Allah temani selama saya di perjalanan, di kantor, sampai pulang ke rumah lagi, temani saya ya Allah. Nanti ketika sampai rumah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan keamanan kepada hamba. Nikmat, sahabatku. Ternyata sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi keluarga yang surgawi. Mari kita bersolawat dulu selama di perjalanan, sahabat-sahabat yang sedang di perjalanan, yang sedang di rumah, sedang masih di kantor, yang masih dimanapun, isi hati kita dengan sholawat. Pada saat kita ada sesuatu yang mengagetkan di mobil kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mantap. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, mantap, luar biasa. Allahu Akbar, bahasa. Kenapa? Hatinya terisi dengan kalimat thayyibah. Waalaikumsalam Pak Teguh, Pak Leader Teguh, Masya Allah, dari Bengkulu hadir. Barakallah. Sahabatku, sholawat akan menghadirkan ketenangan. Sholawat akan menghadirkan keselamatan di dunia, apalagi di akhirat. Sholawat akan membuat hati menjadi cerah dan wajahnya menjadi cerah. Sholawat yang selalu kita lantunkan di dalam hati ataupun dilisankan akan membangkitkan jiwa kita, ketentraman, kekuatan, kekokohan. Dan sholawat kita akan mengundang cinta dari Rasulullah dan rahmat dari Allah. Masya Allah, luar biasa. Mari kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru ghalli, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, Allah dekat, Allah baik, Allah sayang, Allah cinta. Maka komunikasilah. Sholat adalah cara kita komunikasi dengan Allah. Sholat adalah cara curhatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau tidur, kita wudhu dulu, kemudian kita laporan kepada Allah. Ya Allah, urus hamba, tolong hamba, temani hamba selama hamba tidur. Bangunkan hamba besok ya Allah, jam 3 atau jam 4 atau jam 5. Allahu Akbar. Sahabatku, mari kita sama-sama berlatih untuk komunikasi dengan Allah. Bayangkan sahabat, antara suami dan istri saja di rumah, satu rumah, bayangkan tidak terjadi komunikasi setengah hari saja, apa yang terjadi? Atau satu hari, apa yang terjadi? Anak tidak komunikasi, istri cuek, suaminya cuek, apa yang terjadi? Seperti kuburan sahabatku. Itulah rumah tangga kuburan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita makhluk dengan Sang Khalik tidak komunikasi ya Allah? Jangan biarkan kita selalu dekat dengan ada teman kita, sahabat kita, istri kita, suami kita, terus kita komunikasi, itu bagus sekali. Tapi jangan lupa sahabatku, ketika kita mau makan, komunikasi dengan yang memberi makan kepada kita. Kita mau minum, komunikasi dengan memberikan minum kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mau tidur komunikasi, bangun tidur komunikasi. Terima kasih ya Allah, hamba dibangunkan olehmu. Masya Allah. Jangan bangun tidur sudah mengeluh, aduh pinggang ini, aduh kepala ini, aduh. Nah, kalau mulai bangun tidur sudah diawali dengan keluh kesah, jangan harap hari tersebut nanti akan merasakan rasa nikmatnya hidup. Jangan berharap ada orang-orang yang positif masuk ke dalam kehidupan kita. Biasanya kalau diawali dengan keluh kesah, aduh kenapa lambung saya, aduh ya Allah, bukannya terima kasih masih dibangunkan sama Allah, malah mengeluh. Mengeluh artinya mencela Allah. Tapi boleh mengeluh ke Allah daripada mengeluh ke manusia. Mendingan mengeluh ke Allah. Tetapi kalau ngeluh terus diawali, coba gini, kan kita juga bapak ibu jadi istri, suami itu marahin aja terus. Masuk ke kamar, berantakan amat ini kamar, kata suami. Masuk ke kamar mandi, ini odol nggak ada. Masuk ke dapur suami tersebut, ini gimana masa kok sampai gosong gini. Masuk ke ruang tamu, masya Allah ini gimana sih kursi sampai berantakan gini. Terus dicela, terus mengeluh. Kira-kira ibu pusing nggak? Pusing sahabatku ya. Nah, suami pun sama, ketika sedikit-sedikit datang mau berangkat dicecak, dicaci. Anak kita juga gitu. Ini anak gak mau bangun tidurnya. Ini anak makannya berantakan aja sih. Ini anak gak mau nyapu. Ini anak terus gak ada pujian sama sekali. Itu jangan harapkan, jangan heran kalau anak kita akan menjadi pribadi yang tidak punya harga diri dan akan menjadi pribadi yang minder, sahabatku. Istri pun kalau dicerca terus, gak pernah dipuji, akan menjadi istri yang gersang. Suami pun sama, ketika tidak dipuji, hanya cercaan, makian aja, keluh kesah saja yang disampaikan ke suami, maka jangan heran kalau suaminya juga akan terasa hampa dan gersang dalam kehidupannya. Apalagi kita hamba bersama Allah sebagai Sang Khalik, maka pagi-pagi kita ucapkan, walaupun ada keluhannya, gak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih Allah, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Sambil mengucapkan terima kasih ya Allah, Engkau telah membangunkan hamba kembali, terima kasih. Walaupun di belakangnya, aduh ini ya Allah, pinggang kok agak pegal, bilang agak pegal. Langsung minum air putih anget, langsung ke kamar mandi, buang air kecil, dalam hati terima kasih ya Allah, masih bisa buang air kecil, tidak ada batunya di dalam, makasih ya Allah, masya Allah, la quwata illa billah. Kemudian pada saat buang air besar, mohon maaf, itu juga sama, dalam hati terima kasih ya Allah, masih lancar buang air besarnya ya Allah, tidak ada kurang suatu apapun, tidak ada ganjalan, tidak ada yang mengganjal, menghambat, terima kasih ya Allah, masya Allah, dalam hati. Ketika mandi, ya Allah terima kasih. Kemudian ketika gosok gigi, makasih ya Allah, masih ada giginya, tidak sakit, tidak sariawan. Kenapa? Bayangkan sahabat, pernah kan sahabat-sahabat sariawan gosok gigi aja sakit luar biasa. Maka ketika tidak sariawan, berterima kasih dong sama Allah. Terima kasih ya Allah, masya Allah, luar biasa. Jadi kemana saja, di mana saja kita ucapkan dan laporan selalu kepada yang memberinya, maka hidup kita akan hidup. Hidup kita akan hidup. Oh emang hidup sekarang mati saya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda yang mulia Rasulullah SAW, manusia walaupun hidup tapi kalau hatinya tidak pernah berzikir, tidak pernah mengingat Allah, maka sesungguhnya manusia itu mayat yang berjalan. Allahu Akbar. Maka ketika kita supaya tidak dijadikan sebagai mayat,
oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mau ngapain aja laporan ke Allah. Makanya setiap menguap, astagfirullahaladzim. Kemudian ketika bersin, hajim, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagimu. Ketika hendawa, alhamdulillah. Itu teh supaya apa? Setiap ada kejadian kita langsung laporan ke Allah. Itu teh sebenarnya. Mau masuk ke WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Kita laporan ke Allah. Mau masuk rumah, laporan, ya Allah, terima kasih, takdirkan masuk rumah kembali, terima kasih. Keluar rumah, ya Allah, temani saya selama di perjalanan, ya Allah. Adem hatinya sahabatku. Insya Allah kita berusaha, berikhtiar. Barakallah, terima kasih ya Pak Irtan, Bu Haryuti, ya Ibu Yuli, Ibu Rahman dari Malaysia, Ibu Putri, Pak Heri, waalaikumsalam. Ibu Ika, barakallah. Ibu Dita, Ibu Rita, barakallah. Bu Hijrah, Bu Ani, Bu Anti, Pak Teguh, Ibu Devi dari Bandung, Ibu Feni, barakallah. Ibu Lia, Ibu Syari, Ibu Adit, barakallah. Ibu Lasmi, Ibu Lasmiati, Pak Yudi, Ibu Lani, Ibu Indra, Ibu Lia, Ibu Dini dari Ciamis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mahardika, Pak Andi, barakallah. Bunda Chandra, mohon maaf yang tidak tersebut, barakallah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dari semua berbagai macam penyakit lahir dan penyakit batin. Ibu Nur, barakallah. Allah sehatkan lahir batin kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat pada Allah, dan mudah-mudahan dikuatkan iman Islam kita, diberkahi dalam rezekinya, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberkahi dalam keluarganya dan dilindungi dari berbagai macam kejadian-kejadian atau kezaliman dari siapapun, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak kita harapkan, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di dunia dan di surganya kelak dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apapun bencana, bala, wabah yang ada di Indonesia ini Allah angkat segera, dan dijadikan Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallah. Ibu Ana Nadia, Ibu Lia, Bu Anti, Bu Sudarmi, alhamdulillah. Allah, Bu Ana, Bu Sarmawati, barakallah. Selamat menunaikan sholat isya. Sebelum sholat isya, laporan, mau wudhu, laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.